Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Patre, Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Di masa kini, manusia bergantung pada kantong plastik. Ia merupakan produk konsumerisme modern. Bentuk dan teknologinya pun terus berkembang. Dari kantong plastik elegan di pusat-pusat perbelanjaan modern, sampai kantong plastik murah meriah yang biasa ditemukan di pasar-pasar tradisional. Sejak lama, orang menggunakan kantong untuk membawa barang-barang tertentu. Namun, kantong berbahan plastik baru ditemukan pada permulaan 1960. Penemunya Sten Gustaf Thulin, seorang insinyur asal Swedia. Dia menciptakan kantong yang elastis, kuat, dan berkapasitas besar untuk membawa barang belanjaan. Sejak 1980-an, rumah-rumah tangga di seluruh dunia mulai bergantung pada kantong plastik. Diperkirakan manusia memakai 500 miliar sampai 1 triliun kantong plastik per tahun. Baru pada 1990-an, ketika isu bencana lingkungan global mencuat, keberadaan kantong plastik disorot dan memicu kritik dari pemerintahan lingkungan sedunia. Penelitian global menunjukkan plastik tak dapat terurai. Di darat ia kerap menyumbat pori-pori tanah, sedangkan di laut rombongan sampah plastik bertebaran di mana-mana. Limbah di laut merupakan masalah lingkungan serius yang memiliki dampak negatif terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia. Beberapa kritikan terhadap limbah di laut meliputi: 1. Pencemaran lingkungan. Limbah plastik, kimia berbahaya, dan sampah lainnya yang dibuang ke laut dapat mencemari air, mengancam keberlanjutan ekosistem laut, dan merusak kesehatan organisme laut. 2. Ancaman terhadap kehidupan laut. Organisme laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut dapat terperangkap atau memakan limbah plastik, menyebabkan cedera fisik atau bahkan kematian. Ini mengancam keberagaman hayati dan mengganggu rantai makanan laut. 3. Dampak terhadap kesehatan manusia. Limbah di laut dapat mencemari sumber daya laut yang digunakan sebagai bahan pangan, seperti ikan. Konsumsi makanan laut yang terkontaminasi dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia. 4. Ketidakberlanjutan pengolahan limbah. Kritikan yang ditunjukkan pada praktik pengolahan limbah yang tidak berkelanjutan seperti pembuangan limbah industri yang tidak terkendali atau kurangnya infrastruktur daur ulang. 5. Kesadaran dan tanggung jawab. Beberapa kritikan ditunjukkan pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak limbah di laut dan kurangnya tanggung jawab dari berbagai sektor termasuk industri, pemerintahan, dan individu. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kritikan ini melibatkan peningkatan kesadaran publik, perubahan perilaku konsumen, pengolahan limbah yang lebih baik, dan regulasi yang lebih ketat terhadap pelepasan limbah ke laut. Minimnya kesadaran tentang dampak sampah plastik menjadi ironi. Lingkungan air, tanah, dan udara menjadi sasaran utama. Lantas siapa sasaran berikutnya? Tentulah manusia. Berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalamnya bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi manusia. Kesadaran untuk menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan plastik dari diri sendiri. Langkah ini sekaligus melestarikan bumi tercinta. Bagaimana caranya? 1. Membawa kantong belanja sendiri. Meskipun kantong plastik memang praktis, tapi hal inilah yang membuat sampah pada bumi terus bertumpuk tak terkendali. Membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja atau berpergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. 2. Membawa botol minum atau tumbler.
Apa yang dibutuhkan ketika haus? Tentu air minum. Ketika haus, jawabannya tidak harus beli air minum kemasan. Lebih baik menyiapkan air minum dari rumah dengan menggunakan botol minum atau tumbler. Selain bentuk dari peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat uang. 3. Menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang yang berpikir seremeh itu. Tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sekarang mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan. 4. Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan saset, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk untuk yang dikemas dalam botol kaca atau daun. 5. Daur ulang sampah plastik. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, namun beberapa barang seperti botol, minuman, dan pot tanaman dapat dilakukan proses recycle. Kreasikan sampah plastik menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah. Tentu, orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap bahaya limbah di laut patut mendapatkan pujian atas peran mereka dalam melindungi lingkungan laut. Berikut adalah beberapa pujian untuk individu atau kelompok yang peduli terhadap masalah limbah di laut. 1. Pemimpin lingkungan. Individu yang menjadi pemimpin dalam membangun kesadaran terhadap dampak limbah di laut dan mengambil inisiatif untuk memotivasi orang lain untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan. 2. Inovator produk ramah lingkungan. Orang-orang yang mengembangkan atau mendukung produk-produk ramah lingkungan seperti barang-barang yang mudah terurai atau dapat didaur ulang membantu mengurangi jejak limbah laut. 3. Pemangku kepentingan dalam pendidikan. Guru, peneliti, atau pemerhati lingkungan yang berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak limbah di laut melalui pendidikan dan penelitian. 4. Pekerja sosial lingkungan. Individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kampanye lingkungan, kegiatan pembersihan pantai, atau program peningkatan kesadaran lainnya untuk mengurangi limbah di laut. Kesimpulan tentang limbah plastik di laut adalah bahwa ini merupakan masalah global yang mendesak untuk diatasi. Limbah plastik yang dibuang ke laut memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan laut, organisme hidup dalamnya, dan kesehatan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah limbah plastik di laut telah meningkatkan secara signifikan, menyebabkan kerusakan ekosistem laut, kematian hewan laut, dan mencemari sumber daya pangan yang penting bagi manusia. Upaya untuk mengatasi masalah limbah plastik di laut melibatkan berbagai tindakan, termasuk kesadaran publik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, inovasi dalam desain produk, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan regulasi yang lebih ketat terhadap pelepasan limbah plastik ke lingkungan. Perubahan perilaku konsumen, pendidikan lingkungan, serta kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan organisasi internasional juga sangat penting dalam menangani masalah ini. Dengan tindakan yang tepat dan kerjasama yang solid, kita dapat mengurangi limbah plastik di laut, melindungi ekosistem laut yang rentan, dan memastikan kelangsungan hidup planet ini untuk generasi mendatang. Jungle.